Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Memperkenalkan, nama saya Lewan Mumin. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Negeri Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial. Program studi Sarjana 8 Usaha Perjalanan Wisata angkatan tahun 2020. Saat ini saya telah menempuh semester 6 dan sedang mengerjakan program MPKM, singkatan dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka, proyek kemanusiaan. Saya akan mengkampanyekan pariwisata ramah difabel di destinasi wisata. Saya adalah seorang mahasiswa berkebutuhan khusus yang diangkat hasil tes psikologi melalui proses asesmen, mengalami hambatan intelektual, kategori IQ kurang. Kendala saya yang dialami berpengaruh pada mengulang kemampuan belajar, bernalar, membuat keputusan, dan memecahkan masalah. Sebelum saya kuliah program studi usaha perjalanan wisata, saya memiliki sifat rasa sangat pemalu berbicara dan berkomunikasi di depan umum, kurang percaya diri, dan kurang bisa konsentrasi belajar. Namun bercita-cita ingin mengetahui banyak tentang pariwisata. Nama difabel artinya menciptakan keramahan, rasa nyaman, keamanan bagi siapapun, bukan hanya penyandang disabilitas, tapi dapat juga untuk lanjut usia atau orang tua, anak-anak, dan orang sakit. Karena nama difabel terbangun atas asas fasilitas, aksesibilitas, meliputi keselamatan, kemudahan, kegunaan, dan kemandirian. Pengertian destinasi wisata buatan manusia adalah segala yang sesuatu dari aktivitas manusia yang khas dengan mempunyai daya tarik tersendiri, dijadikan sebagai objek wisata seperti benda-benda sejarah, kebudayaan, religi dengan tata cara manusia. Saat ini saya sedang berada di destinasi wisata buatan, yaitu Museum Nasional yang beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat, nomor 12, Jakarta Pusat. Museum Nasional merupakan museum pertama dan terbesar di Asia Tenggara. Berdasarkan observasi oleh saya saat berwisata di Museum Nasional, sudah tidak mengalami kendala dan hambatan, karena satu, telah tersedia pemandu wisata yang mampu berkomunikasi
dan interaksi dengan penyandang difabel. Mereka siap dan bersedia membantu, mendampingi apabila kita membutuhkan informasi dan ingin berkeliling museum. 2. Tersedia fasilitas Bapak menunjuk dan menjelaskan yang interaktif serta mudah dipahami oleh pengunjung. Bapak menunjuknya sederhana dan terdapat fasilitas scan QR code, di mana di dalamnya tersedia informasi yang cukup lengkap dari masing-masing oleh siap tersedia. Menunjuk arah yang mudah dimengerti dan di setiap sudut dapat menjaga sehingga tidak ada rasa khawatir terhadap melakukan diskriminasi. Alasan pemilihan Museum Nasional dipilih oleh saya sebagai tempat observasi destinasi wisata buatan. Karena museum ini terdapat di Jakarta Pusat, yang sangat strategis, mudah diakses oleh kendaraan umum dan pribadi, dan merupakan jenis museum pendidikan di mana terdapat barang-barang yang berhubungan dengan arkeologi, sejarah, etnografi, dan geografi. Dikaitkan dalam materi kuliah perencanaan destinasi dari segi aspek 5A pariwisata, yaitu atraksi, akomodasi, accessibility, amenitas, dan aktivitas. Dari segi atraksi, di sini terdapat koleksi benda-benda di museum. Dari segi accessibility dapat dijangkau dengan kendaraan umum dan pribadi. Terdapat area parkir yang luas di depan atau busway dari berbagai tujuan arah. Dari segi amenitas terdapat kafe atau restoran, kantor pengelola, kantor ATM, dan pemandu wisata. Dari segi aktivitas terdapat pelatihan seni di alih-alih tertentu. Accessibility Museum Nasional sangat strategis. Area parkir yang cukup luas. Aspek amenitas terdapat kafe museum. Terdapat anjungan
ATM Bank BRI. Terdapat scan VR. saat saya berwisata di Museum Nasional. Dari segi aspek 5A, wisata
saya tidak mengalami kendala dan hambatan. Harapan saya pada pengembangan dan pembangunan pariwisata dari aspek 5A, sebenarnya khususnya untuk Kabupaten Khusus, dari aspek atraksi agar ditingkatkan daya tarik museum dengan fasilitas yang ramah difabel dan menampilkan koleksi yang lebih menarik serta mudah diakses untuk kaum difabel agar memberikan pengalaman yang lebih baik dari pengunjung Kabupaten Khusus dan meningkatkan jumlah kunjungan. Dari aspek aksesibilitas dapat dioptimalkan fasilitas transportasi umum agar lebih ramah difabel. Dari aspek amenitas lebih ditingkatkan kenyamanan dan keamanan bagi kaum difabel. Dari aspek aktivitas dapat memberikan pengalaman yang interaktif dan edukatif bagi kaum difabel, seperti menyediakan program pelatihan dan kunjungan terkait topik dan budaya Indonesia yang dapat diberikan diikuti oleh pengunjung Kabupaten Khusus. Dari aspek awareness dapat ditingkatkan kesadaran tentang Kabupaten Khusus bagi seluruh pengunjung dan meningkatkan kepedulian sosial terkait Kabupaten Khusus dan Museum Nasional dapat mengadakan kegiatan untuk meningkatkan kesadaran dan promosi kesamaan hak bagi seseorang, khususnya orang berkebutuhan khusus. Nah, saya Lewano akan mewawancari Pak Ujang selaku Humas Museum Nasional. Ya. Terkait materi kuliah pariwisata berkelanjutan dari aspek pembangunan kelanjutannya itu segi tujuan sosial, segi tujuan ekonomi, segi tujuan ekologi. Ya, jadi kalau ini ya, kan ada terkait materi kuliah pariwisata berkelanjutan dari aspek pembangunan berkelanjutan dari segi tujuan sosial. Jadi kalau Museum Nasional itu tujuan sosialnya banyak kepada pendidikan tentang kebudayaan, karena kita sendiri di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Bu. Jadi kita ikut menyokong untuk bagaimana masyarakat Indonesia bisa belajar tentang kebudayaan dengan biaya yang murah dan pengalaman yang lain selain dia belajar dengan menggunakan buku. Kalau di sekolah kan sudah ada ya, Bu ya, dengan buku, tapi dengan adanya Museum Nasional anak-anak atau orang dewasa bisa belajar dengan langsung ya, dengan langsung melihat koleksinya, benda-benda sejarahnya bisa langsung dilihat di sini. Kemudian segi tujuan ekonomi, Museum Nasional dari tahun 2021 yang lalu, bulan Februari, kita sudah menjadi badan layanan umum. Ya, badan layanan umum dalam arti kita sudah bisa memungut iuran atau memungut biaya dari masyarakat untuk digunakan sebesar-besarnya untuk meningkatkan layanan di Museum Nasional. Jadi kalau dulu masih tergantung dengan APBN, per tanggal 23 Februari 2021 Museum Nasional sudah bisa sedikit menghidupi dirinya sendiri. Jadi untuk pelayanan kita sudah bisa menggunakan biaya tiket yang masuk itu bisa kita gunakan untuk meningkatkan pelayanan. Jadi segi ekonominya karena kita kementerian ya, namanya Badan Layanan Umum, jadi hanya sebatas itu untuk ekonominya. Kalau dari segi tujuan ekologi, Museum Nasional mungkin agak berbeda ya. Kalau wisata yang lain mungkin ekologinya kan lebih tentang lingkungan, terus pemanfaatan alam sebagai tempat wisata. Nah, alam budaya juga yang masih hidup di dalamnya. Nah, jika Museum Nasional ini lebih kepada konservasi.
konservasi benda-benda budaya yang tadinya dipakai di suku-suku tertentu di pelosok Indonesia. Beberapa kita tarik ke Museum Nasional agar masyarakat yang kemungkinan terbatas dengan waktu dan biaya harus datang ke suatu wilayah yang ada budaya yang uniknya di situ, bisa datang ke sini dan melihat peninggalan-peninggalannya ada di sini. Mungkin itu yang mendekati konsep tujuan ekologi wisata. Kalau di wisata umum lebih ke alam, kemudian budaya yang hidup di dalamnya, ekologi seperti itu. Kalau di Museum Nasional lebih ke konservasi dan menghadirkan benda-benda asli dari dari tempat-tempat yang jauh yang berkaitan dengan sejarah dan etnografi. Terima kasih Pak Ujang atas cukupnya. Ya, terima kasih. Nanti bisa keliling dulu ya sebelum pulang. Ya. Lihat-lihat ke Kota Pamer. Ya. Terkait materi kuliah promosi pariwisata, menurut saya strategis promosi yang efektif meningkatkan keadilan online dengan memperbarui situs web dan media secara rutin. Museum bekerja sama dengan agen perjalanan untuk meningkatkan promosi program atau acara yang diadakan di museum. Museum menawarkan program edukasi seperti tour virtual kepada masyarakat agar meningkatkan minat pengunjung dan terhadap kebudayaan Indonesia. Museum dapat membangun kemitraan dengan institusi atau investor untuk mempromosikan museum. Museum mengadakan acara seperti pertunjukan seni, menggelar musik tradisional, atau festival budaya. Dikaitkan dalam materi kuliah manajemen CHSE, di mana CHSE singkatan dari Cleanliness, Healthy, Safety, and Environment Sustainable, yang merupakan standar operasional yang ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata yang ekonomi kreatif untuk menjamin kebersihan, kesehatan, keamanan, dan lingkungan yang baik dalam destinasi wisata. Dari indikator CHSE, Museum Nasional Indonesia dapat menyaksikan bahwa pengunjung merasa aman dan nyaman selama berkunjung ke museum, serta membangun citra museum sebagai destinasi wisata nyaman dan berkualitas. Selain itu, pengunjung juga dapat merasa terjamin bahwa Museum Nasional Indonesia menerapkan protokol kesehatan yang ketat untuk minimalkan risiko penyebaran virus COVID-19. Salah satu protokol CHSE yaitu cuci tangan sebelum masuk ke Museum Nasional. Terdapat protokol adaptasi kebiasaan baru untuk pengunjung Museum Nasional. Dikaitkan materi kuliah interpretasi pariwisata untuk kesadaran.
video interpretasi seperti berikut ini. Ada barcode. Ini ada barcode-nya. Terdapat papan interpretasi DNA ruangan Museum Nasional Indonesia. Terdapat papan interpretasi. Tersedia media interpretasi seperti lampu, alat, jalan pada musim ini. Tersedia media interpretasi dari gedung A sebagai berikut. Mari kita bersama-sama menjaga keberlanjutan pariwisata dengan menjaga kebersihan di sekitar Museum Nasional dalam upaya observasi lingkungan, membantu melestarikan budaya dengan mendukung program Museum Nasional untuk menjaga keaslian benda-benda bersejarah Indonesia dengan tidak memegang atau menyentuh benda-benda museum tanpa izin, dan jangan lupa mengikuti protokol kesehatan berdasarkan pengunjung ke Museum Nasional. Nikmati pengalaman berwisata yang aman dan nyaman di Museum Nasional dengan lama difabel destinasi di museum dan menikmati pengalaman mengenal koleksi-koleksi walang yang berhubungan dengan arkeologi, sejarah, etnografi, dan geografi. Cukup sekian kampanye pariwisata nama difabel di destinasi Museum Nasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.